Tidak ada juga di dalam visum itu yang bercerita bahwa luka yang menyebabkan matinya itu karena tusukan. Saya juga temukan itu. Tidak menemukan bukti pemerkosaan, tidak menemukan juga bukti pembunuhan. Jadi sejak awal barang ini tidak beres. Ada yang penyidik paksa, ada Rudiana, si Sakatatal bilang dipaksa, semua kan mengatakan dipaksa, disiksa. Karena ada penyiksaan, tidak mungkin keluar keterangan yang murni. Kompolnas, Komisi Kejaksaan, bubarkan saja itu, tidak ada gunanya. 3 orang yang disebut sebagai DPO, saya mengatakan bahwa 3-3-nya fiktif. 1 Dani, 2 Andi, 3 Peggy. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Netizen, ini sahabat lama saya. Seperti saudara, beliau adalah pengacara Saka Tata. Dr. Haji Tajudin Rahman SAMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Netizen saya panggil Pak Sehat Haji. Pak Ketua. Saya panggil Pak Ketua karena saya merasa bahwa Bapak masih Ketua. Amin. Ya Pak Taju, ini kan menarik nih ya. Pak Ya. Taju ini kan salah satu pengacara Saka Tata. Dan yang menariknya, Pak Taju inilah yang membuat PK-nya ya. Ya, sebagian. Sebagian ya. Dan cukup banyak tahu persis apa sih yang sebenarnya terjadi di Saka Tata ini. Karena kan masih simpang siur nih Pak Taju ya. Saya ingin minta penjelasan Pak Taju. Apa yang jadi urgensi sebenarnya di kasus PK Saka Tata yang sebenarnya selama ini orang belum tahu persis. Motifkah atau apakah? Silakan Pak Taju jelasin. Terima kasih Pak Ketua. Jadi begini, saya mengetahui soal kasus ini karena saya melihat bahwa antara niat, perbuatan, dan akibat ini tidak sinkron. Tidak sinkron. Okay. Nah, kalau di dalam dunia filsafat kan tidak koheren. Iya. Ya. Jadi saya WA kepada Farhad Abbas. Akhirnya dia bilang, wah kalau begitu Om bisa nggak bantu? Oke, saya bilang bisa. Jadi dia minta bantu sama Dia Pak minta Taju, bantu. Jadi dia bilang kalau begitu Om bikin konsep. Nah, saya bantulah, saya bikin. Nah, jadi saya bercerita mengenai yang saya bikin sendiri. Ya, ada 5 poin yang saya bikin. Pertama, karena saya mendengar Pak Ketua, disiplin ilmu saya adalah pidana. Jadi saya punya kacamata pidana itu menunjukkan begini. 1, apakah orang yang bernama Saka Tatal ini benar mempunyai niat untuk merampas nyawa orang yang bernama Eki dan Vina dengan cara apa dan latar belakang atau motifnya apa sehingga dia harus menghilangkan nyawanya orang ini sebagaimana diatur dalam pasal 340 tentang perencanaan. Nah, jadi saya melihat, saya pelajari putusan nomor 16 tentang Saka Tatal yang di Cirebon itu, kemudian nomor 50 PT, kemudian 61607 di Mahkamah Agung. Saya melihat rangkaian cerita ini tidak nyambung. Tidak nyambungnya di mana? 1, bahwa di dalam perkara itu mulai dari putusan pertama tingkat pertama sampai Mahkamah Agung, orang yang dituduh punya motif yang pertama adalah Dani dan Peggy. Dani dan Peggy yang dituduh punya dendam karena cintanya ditolak oleh Pina. Itu pertama ya? Itu pertama. Tetapi ketika terjadi pertemuan ini menurut cerita dalam putusannya, terjadi pertemuan di tempat showroom itu katanya di pinggir jalan. Ketika Andi berkata kepada teman-temannya ini yang terdakwa semua, dia bilang, saya punya masalah dengan grup motor yaitu XTC. Tiba-tiba lewat Eki dengan Vina dan kemudian bilang, itu orangnya. Siapa yang bilang begitu? Si Andi. Dan dia buru, kemudian melakukan pelemparan dan kemudian berlanjut ke belakang showroom mobil Avanza itu. Jadi Andi memburu ya? Ya, Andi yang memerintahkan. Padahal di dalam putusan itu yang punya motif dendam adalah Peggy dan Dani.
Kan kalau di dalam putusan itu kan mengatakan bahwa Peggy adalah orang yang ditolak cintanya, kemudian Dani juga ditolak cintanya, sedangkan terbukti di dalam pra-peradilan bahwa Peggy tidak kenal Vina. Ya. Kemudian Dani adalah manusia fiktif. Tidak ada orangnya. Tidak ada orangnya. Nah, kemudian apa hubungannya antara si Caka Tatal dengan kasus 2 orang yang katanya dendam, yang kemudian 1 manusianya tidak ada? Nah itu. Peggy kan juga nggak jelas Peggy siapa. Kemudian yang terakhir kan setelah Peggy pra-peradilan kan ternyata terbukti bahwa bukan Peggy itu yang dimaksud dan tidak jelas Peggy siapa yang dimaksud sampai hari ini. Bukan Peggy Setiawan. Ya, cuma tidak berani mungkin penyidik mengatakan bahwa itu juga fiktif. Jadi menurut Pak Taju, Ya. Peggy, Dani ini semua fiktif ya? Saya tambah lagi sekarang, berarti bukan cuma 2. Semua 3 buronan itu menurut analisa saya, 3-tiganya fiktif. Andi? Iya, Andi, Dani, dan Peggy. Karena apa? Andai kata Peggy yang sekarang sudah pra-peradilan adalah Peggy betulan, Peggy ada, kenapa polisi tidak tangkap sekarang Peggy yang betul? Oke, jadi 3 orang ini semua fiktif? Karena menurut saya fiktif semua. Jadi ini rangkaian cerita ini saya temukan. Nah, terus sekarang kita lihat dari teori kausalitas. Oke. Kan teori kausalitas itu mengatakan ada 3 teori. Satu pertama teori mengeneralisir. Oke. Teori mengeneralisir itu menggunakan anggapan umum. Nah, sama misalnya kasus Jessica, karena tidak ada orang lain pada waktu dituduh Jessica, dia duduk di situ mempersiapkan kopi sianida dan kemudian dituduh bahwa ada racun. Tidak ada satu-satunya orang yang bisa dituduh untuk menyimpan racun dalam gelas itu selain Jessica, sehingga itu namanya anggapan umum. Jadi tidak ada fakta sampai hari ini. Saya tidak melihat fakta bahwa dalam kasus Jessica atau Mirna itu di mana diperoleh racun itu dan kemudian dengan cara apa racun itu, apakah dibeli dan di mana asalnya kemudian dibawa ke sana. Tidak ada sampai sekarang. Sama juga ini. Oke, konteks Tata gimana? Konteks Caka Tatal, apa hubungannya antara Caka Tatal dengan matinya orang ini? Kalau tadi ini dikatakan bahwa yang dendam adalah Peggy dengan Dani, kemudian yang mengajak orang membunuh adalah Andi. Kenapa Andi yang mengajak orang untuk membunuh, sedangkan yang dendam adalah 2 orang ini? Kecuali dengan pernyataan mengatakan bahwa Andi punya masalah dengan geng motor XTC. Nah, sekarang juga saya temukan juga di dalam memori PK itu saya tulis juga bahwa sampai hari ini tidak ada bukti bahwa orang yang terutama Caka Tatal dan Peggy ini adalah bagian dari geng motor itu. Fiktif semua. Tidak ada di dalam putusan itu bahwa ini adalah bagian dari geng motor. Anggota geng motor. Kenapa tidak dibuktikan dulu dalam putusan itu bahwa memang dia dari geng motor, kemudian motornya ini dan kemudian katakanlah ada saksi yang menyatakan bahwa setiap hari selalu dia berkumpul dengan geng motor yang ini yang katanya monreker ya. Nah, kan katanya si Andi, Caka Tatal dan kawan-kawan yang 7 terpidana ini adalah bagian dari monreker. Sedangkan XTC ini adalah Eki dan Vina. Tidak ada bukti itu. Jadi kalau tadi ini hubungannya antara niat jahat Caka Tatal ini, kemudian di dalam putusan itu juga mengatakan bahwa ketika terjadi, ini lagi terputus lagi. Caka Tatal itu terbukti di dalam pertimbangan hakim bahwa ketika terjadi pelemparan dan sesudah pelemparan itu dan kemudian dituduh memukul 1 kali bagian pipinya, orang berlanjut ke belakang showroom mobil. Si Caka Tatal ini tidak lagi ikut ke sana karena ditelepon oleh kakaknya disuruh pulang ke rumahnya. Nah, sedangkan eksekusi terakhir matinya Eki itu di belakang showroom. Kalau kita menghubungkan tadi dalam teori sebab akibat, kan tadi ini saya mengatakan teori anggapan umum. Yang kedua teori mengindividualisir. Teori mengindividualisir itu kan mengatakan bahwa untuk menentukan faktor apakah sesuatu terjadi atau penyebab matinya orang itu, dalam teori mengindividualisir itu harus dicari faktor yang paling menentukan bahwa hilangnya nyawa orang itu akibat dari perbuatannya siapa. Kalau dihubungkan antara, kalau benar ya, kita berandai-andai. Andai kata benar bahwa misalnya
Saka Tatal memukul bagian pipi 1 kali, apakah dengan memukul pipi itu lalu orang mati? Kalau kita hubungkan dengan teori kesengajaan, sengaja sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa, kan teori kesengajaan sengaja sebagai kepastian atau kehendak, sengaja sebagai kemungkinan. Saya adalah murid langsung dari Mulyatno, jadi saya menganut 2 teori ini saja, kemungkinan dan kepastian. Nah, kalau kesengajaan sebagai kepastian, tidak mungkin pasti orang dipukul pipinya 1 kali langsung mati. Yang kepastian itu kalau misalnya si Saka Tatal adalah memegang samurai panjang atau yang samurai pendek yang dituduh sebagai ada bukti itu, kalau itu ditusukkan di bagian jantung, menurut ilmu kedokteran pasti mati. Ya, ini tidak ada. Dan sampai hari ini di dalam putusan itu juga saya tidak melihat berita acara yang mana namanya samurai, yang mana namanya bambu, tidak ada. Nah, kemudian kalau kita hubungkan lagi, saya juga temukan itu mengenai hubungan antara luka-luka, tidak ada juga di dalam visum itu yang bercerita bahwa luka yang menyebabkan matinya itu karena tusukan, tidak ada memang. Saya juga temukan itu. Walaupun hasil otopsi juga tidak ada ya? Tidak ada dalam otopsi juga. Yang ada adalah bekas karena benda tumpul dan kemudian pecah tengkorak kepala bagian belakang dan kemudian si pindah juga kakinya juga patah, tidak ada bekas tusukan. Nah, ini saya temukan semua, ini saya masukkan di dalam yang saya bikin poin-poin memori PK itu yang saya bikin, itu yang saya temukan itu. Jadi kalau kita hubungkan tadi dengan teori sebab akibat itu, baik dari segi teori mengindividualisasi maupun teori mengeneralisasi tidak ketemu dalam teori kausalitas ini. Dalam kasus Tata. Nah, ini kalau kita lihat rupanya mulai dari tingkat penyidikan sampai kepada penuntutan dan sampai putusan, ternyata teori yang paling kuno ini. Yang dipakai ini kan teorinya von Bury ya, dulu Ketua Mahkamah Agung Jerman itu namanya von Bury yang menyatakan itu teori itu, dan teori itu sudah lama tidak dipakai karena itu yang dipakai dalam memutus. Saya melihat begitu karena semua yang andai kata benar ya cerita itu, semua yang ada peranannya adalah dianggap sebagai bagian daripada skenario untuk menghilangkan nyawa itu. Padahal teori yang paling mutakhir adalah teori mengindividualisir tadi itu. Dicari faktor yang paling menentukan, apakah perbuatannya mana yang menentukan sampai orang itu mati. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau hanya sekedar kalau betul ya, kalau betul dia memukul bagian pipi 1 kali, tidak mungkin orang mati. Oke, kalau begitu kita beralih ke pasal 340. Itu kan 2, 338, 340. Kalau Pak Tajuk melihat itu lebih janggal lagi. Lebih janggal bisa lagi. Dibuktikan unsur-unsurnya. Nah, sekarang kan kalau misalnya barang siapa yang merampas nyawa orang lain dengan cara merencanakan, maka dihukum 20 tahun atau hukuman mati atau seumur hidup. Pasal 340. Nah, sekarang syarat perencanaan. Kan harus ada persiapan. Nah, persiapan itu apakah 1 jam, ataukah 1 hari, 2 hari, atau misalnya beberapa menit. Kan kalau dihubungkan di dalam putusan itu, tadi ini kan ketika si Andi mengatakan bahwa saya punya kasus dengan geng ekstasi, tiba-tiba lewat Vina dan kemudian itu orangnya langsung diburu. Eki. Bagaimana ceritanya hubungan antara persiapan merencanakan pembunuhan yang tiba-tiba lewat lalu kemudian diburu lalu kemudian lempar-lempar batu? Itu berarti insidensial ya? Ya, tidak ada persiapan. Tidak ada perencanaan. Nah, jadi pasalnya sudah salah, rumusan dakwaannya salah, dan putusannya juga salah. Yang dimulai daripada penyidikan yang salah. Kan ini kan ada salah satu pengacara senior yang mengatakan dirinya sudah 50 tahun berpraktek, selalu berbicara bahwa ini sistem hukum Indonesia adalah kita ini Eropa kontinental, kita bukan Anglo-Saxon, ya toh. Nah, kan Pak Ketua ini kan doktor ilmu hukum pidana, ya, yang sangat mengerti, artinya tahu itu teori-teori itu ya. Ini kan kalau kita belajar di dalam dunia S3, itu kan ada 3 lapisan ilmu hukum. Dari lapisan pertama ilmu dogma, kemudian teori hukum, kemudian filsafat hukum. Jadi dia menerjemahkan hakim sebagai corongnya undang-undang, bukan trompet undang-undang. Trompet undang-undang. Dia tidak tahu bahwa di dalam
asas hukum itu bahwa hakim itu adalah pembentuk hukum juga. Dia ada namanya res finding. Dia bisa melakukan penemuan hukum itu diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim itu bisa mengambil keputusan sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan masyarakat yang ada, dan tidak boleh hakim bahwa saya tidak bisa memutus perkara karena tidak ada hukumnya. Dia harus memutus perkara. Dia harus menemukan. Dia harus kalau tidak ada dia menemukan, dia melakukan respending. Rupanya ilmunya kawan ini belum sampai ke sana. Oke, Pak Taju. Jadi itu kejanggalan yang paling urgent ya. Jadi kalau menurut Pak Taju, kasus ini kalau hipotesa sementara bukan pembunuhan. Saya tidak menemukan itu. Oke. Jadi saya mengotak-atik putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Tinggi Jawa Barat sampai Mahkamah Agung tentang khusus Sakat Tatal. Saya otak-atik itu, saya tidak menemukan dari mana ujung pangkalnya orang ini dituduh membunuh. Tidak ada. Saya tidak temukan itu. Dan alat bukti lain tidak mendukung. Dan alat bukti. Kalau kita misalnya mengutip lagi pendapatnya Pak Susno Duaji yang bekas Kabaris-Krim, jelas sekali bahwa hasil olah TKP pertama yang Polres Kabupaten Cirebon, bukan kota ya, Polres Cirebon itu kan menyatakan kecelakaan dan tidak pernah kecelakaan tunggal dan tidak pernah berubah, tidak pernah dibatalkan. Nah, saya juga ketemu dengan salah seorang bekas Kapolda yang pangkatnya Irjen Pol mengatakan kepada saya bahwa itu kecelakaan. Kesimpulan dia. Nah, tapi saya tidak mengatakan kecelakaan, tapi saya tidak menemukan bahwa ada rangkaian cerita ini dari sebab akibat antara matinya dua orang ini dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Sakat Tatal bahwa ini adalah pembunuh. Nah, terus ada lagi. Kebetulan di dalam memori itu, maaf ya, kan ada foto-foto yang dijadikan novum oleh tim. Nah, itu kan foto misalnya dalam keadaan paha ke atas, ya mulai dari lutut sampai paha ini kelihatan celana itu. Nah, celana dalamnya itu tidak ada, jadi mulus, warna putih, celana dalamnya warna putih mulus, dan kemudian tidak ada luka di bagian paha. Dan kemudian kalau misalnya saksi Suroto mengatakan bahwa itu celana dalamnya itu turun sedikit, kalau menurut saya tidak mau sebut namanya siapa, ada perempuan bilang ke saya, perempuan ini sebagian besar perempuan mengatakan ke saya bahwa kalau diperkosa orang, ini bukan ahli yang cerita, tidak mungkin itu celana masih ada di dalam pahanya, apalagi kalau banyak orang. Apalagi kalau sudah dibunuh. Kalau misalnya kan kalau orang melakukan perbuatan hubungan suami istri, kan kalau ada celana kan tidak bisa dibuka pahanya lebar-lebar. Kenapa misalnya si pemerkosa ini kalau memang memaksa, kenapa tidak dibuang saja itu celana? Nah, itu lagi kan. Kemudian kalau kita hubungkan lagi dengan teori. Jadi pemerkosaan tidak mungkin terjadi ya? Tidak mungkin karena kalau mengutip. Masih ada celana ya? Kalau mengutip juga hubungan antara pembuktian, teori pembuktian scientific crime investigation, kan tidak ada sidik jari, tidak ada. Tidak ada DNA, tidak diketahui kalau siapa punya sperma itu di antara sekian orang, siapa yang punya bekas sperma yang ada di dalam vaginanya itu. Maaf, ini tidak ada bukti. Apalagi misalnya minimal ya kalau orang melakukan pembunuhan pasti ada. Saya misalnya yang dia cerita itu, saya baca jurnal, ada jurnal, saya lupa di mana tempat kejadiannya, kalau tidak salah di Pulau Batam ya. Saya baca jurnal mengenai penggunaan teori investigasi. Jadi pemerkosaan itu ditemukan adalah di dalam vagina dan bagian daripada alat kelamin perempuan itu ada bulu kemaluannya laki-laki itu ditemukan di situ, dan itulah dites DNA-nya dan diketahui bahwa si laki-laki itu adalah pemerkosa dan pembunuh dari perempuan itu. Jadi kasus Vina ini bukan pembunuhan dan bukan pemerkosaan ya? Saya tidak menemukan itu. Tidak menemukan bukti ke arah sana? Tidak menemukan bukti pemerkosaan, tidak menemukan juga bukti pembunuhan. Berarti yang Pak Taju yakini bahwa
kematian, kita sebut ya, kematian Eki dan Vina itu disebabkan tanda tanya. Tanda tanya, sangat tanda tanya. Pak Tajuk juga tidak mau simpulkan bahwa itu kecelakaan. Saya tidak berani menyimpulkan, tapi saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah pembunuhan murni. Saya tidak mengatakan. Jadi yang faktual bahwa 2 orang ini mati ya. Yang jelas orang ini mati, tapi penyebabnya itu adalah misteri. Itu yang harus dibongkar. Itu yang harus dibongkar. Nah, inilah yang harusnya kalau menggunakan teori modern, crime investigasi itu harus diolah kembali. Olah TKP. Olah TKP. Kan ini tidak ada. Tapi ini kan sudah 8 tahun yang lalu Pak Tajuk. Kira-kira gimana kalau tuh? Kita membaca buku-buku novel-novel yang modern ya di Amerika, yang diangkat dari cerita nyata, itu pembunuhan yang 20 tahun juga masih di Amerika masih bisa diungkap. Apalagi dengan zaman sekarang kan teknologi. Seperti misalnya Pak Reza Indragiri mengatakan bahwa kan ada alat komunikasi yang sekarang ini kan sudah tidak ada orang yang tidak punya HP. Ya, pada saat itu masih BlackBerry ya? Masih BlackBerry, semua orang sudah punya. Oke. Nah, kenapa tidak ada yang bisa diungkap satu pun? Kecuali dengan SMS yang tidak juga bercerita mengenai persiapan pembunuhan. Oke. Jadi berarti isi BB BlackBerry itu nggak dibuka? Tidak dibuka. CCTV tidak dibuka. Itu kira-kira kenapa sampai nggak dibuka Pak Tajuk? Disitulah mungkin misterinya disimpan. Kenapa sampai disembunyikan kira-kira kalau menurut analisis Pak Tajuk? Di sinilah kalau menurut saya masalahnya kita sekarang ini kan penegak hukum kita ini sepertinya ya, kalau kita melihat dari sistem hukum kita ini kan dalam praktik begini ya. Misalnya kita sebagai praktisi ya, saya misalnya baik apakah saya sebagai pengacaranya tersangka atau saya misalnya pelapor. Nah, kebiasaan dalam praktik ini misalnya penyidik, dia tidak tahan tersangka, dibawa ke kejaksaan dia tidak tahan juga, sampai pengadilan tidak ditahan juga. Sebaliknya, kalau penyidik tahan, jaksa otomatis tahan juga. Pengadilan juga tahan. Ini kan ada rangkaian seperti ini yang sepertinya kebiasaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Seakan-akan kalau antara satu penegak hukum dengan penegak, kecuali lawyer ya, yang tidak bisa masuk situ. Jadi seperti ini kebiasaan saja bahwa ya sudahlah. Kalau penyidik bilang begini ya kita okekan. Ya mestinya kan ini diteliti. Kan, seharusnya kan ditolak supervisi ini jaksa ini kan supervisinya polisi. Iya, harusnya diluruskan. Ya, dan kemudian juga pengadilan ini harus teliti. Seperti misalnya Sakat Atlan ini kan anak. Dia kan diadili seperti orang dewasa. Padahal dia masih anak di bawah umur. Itu sudah salah juga. Jadi saya yakin, apalagi dengan setelah dia disumpah pocong ini, meskipun di dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak mengenal. Kecuali dalam hukum perdata ada namanya sumpah sepletor. Sumpah sepletor itu juga bukan modelnya sumpah pocong, tapi adalah sumpah penentu yang kalau tidak ada sama sekali barang bukti, baru orang dilakukan. Itu bisa meminta di depan hakim bahwa karena saya tidak punya, saya minta disumpah. Itu boleh. Tidak mengikat, terserah hakim. Ya kan? Ini sekarang kalau menurut keyakinan hakim dia melihat keadaan begini, semua masyarakat sudah berkata begini, ya apalagi yang ditunggu. Menarik nih Pak Tajuk ya, bahwa Dani, Peggy dan Andi ini rupanya orang-orang yang fiktif. Sepertinya begitu ya. Fiktif. Hanya dibuat, tapi saya orang yang pertama mengatakan bahwa Peggy juga fiktif. Tidak ada orang ini ya? Tidak ada. Jadi karena kalau ada, tangkaplah sekarang. Nggak mungkin polisi tidak bisa tangkap kalau ada barangnya, ada orangnya. Nah, kan sudah terbukti bahwa dia salah tangkap dengan pra-peradilan itu. Saya ini mengatakan begini. Itu tadi termasuk itu pengacara yang 50 tahun berpraktik. Selalu dia mengatakan bahwa putusan pra-peradilan Peggy itu hanya menyangkut mengenai soal formalitas. Saya baca, saya ikuti itu isi permohonan pra-peradilan. Berulang-ulang dikatakan bahwa Peggy yang dimaksud adalah bukan Peggy Setiawan. Yang dimaksud di dalam DPO adalah Peggy Peron. Dan amar putusan pra-peradilan mengatakan mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilan.
Jadi iya. Bukan sebagian. Bukan sebagian. Dengan mengatakan mengabulkan seluruh permohonan pra peradilan, berarti dalil yang mengatakan bahwa bukan Peggy Setiawan itu juga diterima. Ya. Jadi kalau saya pengacara Peggy, pun kalau nanti misalnya nanti penyidik untuk dia menjadikan tersangka baru dengan mengatakan mendapatkan bukti baru, putusan itu tetap mengatakan bahwa apalagi dengan amar kelima itu yang mengatakan bahwa itu retroaktif loh. Karena bahwa semua putusan yang akan datang itu dinyatakan tidak berlaku, tidak sah apabila dia mengambil keputusan. Saya menerjemahkan begitu di amar kelima itu. Hakim memperlakukan surut. Hakim memperlakukan iya, surut ya. Dan kemudian ke belakang juga. Ke depan. Jadi tidak mungkin lagi ditetapkan tersangka. Termasuk itu bahwa seluruh permohonan itu diterima. Jadi itu yang menurut Pak Taju sesuatu yang tidak akan mungkin lagi bisa dibalik ya? Tidak bisa dibalik itu. Kalau dia balik itu, kemudian misalnya khusus untuk Peggy pun, kalau dia pakai itu putusan pra peradilan itu, saya yakin kalau hakimnya mau jujur tidak bisa karena isi permohonan itu mengatakan bahwa Peggy yang ini Peggy salah. Peggy Setiawan bukan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Itu dalilnya. Berarti clear ya menurut Pak Tajo, Dani, Peggy, Andi ini adalah orang fiktif semua. 3 orang tidak ada. Nggak ada ya? Manusia tidak ada ini. Inilah yang disebut DPO ya? DPO. Dan ada lagi. Apakah di dalam sistem hukum kita, putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu bisa dirubah oleh penyidik? Nggak mungkin kan? Kenapa bisa ada putusan Mahkamah Agung dirubah oleh penyidik? Seharusnya kan jaksa yang harus, tapi kan jaksa tidak boleh PK. Jadi itu uniknya. Kan orang dihukum kan? Iya. Buat apa PK mau, jaksa mau PK kalau orang dihukum? Iya. Nah, jadi berarti kan tidak beres ini. Jadi sejak awal barang ini tidak beres. Jadi menurut Pak Taju sebenarnya dari proses penyelidikan dan penyidikannya ini sebenarnya sudah menyalahi prosedur-prosedur ya. Sudah salah dari awal. Sehingga ujungnya menghasilkan kalau putusan yang dari segi sistem hukum kita ini kan kalau dari satu bagian daripada penegak hukum ini tidak jalan, berarti kan yang lain akan berpengaruh semua. Dan apalagi dengan terakhir dia berani sumpah pocong. Ini kan sumpah pocong begini ya, kan sebenarnya bukan cuma di sana. Ya. Di kampung kita di Sulawesi Selatan kan juga ada. Tapi kenapa Pak Rudiana nggak mau datang itu Pak Taju? Nah itu begini ya, kalau saya lihat ketika dia bersama dengan Hotman Paris itu, ketika dia mengucapkan bahwa saya siap sumpah pocong, itu kan dia sengaja memotong kalimatnya itu. Dia mengatakan bahwa saya bersedia sumpah pocong kalau bukan anak saya. Kalau akan ada orang yang mengatakan bahwa bukan itu yang mati, bukan anaknya dia. Itu yang dia tidak mengatakan saya bersedia sumpah pocong kalau bukan ini pembunuhnya. Dia hanya mengatakan saya bersedia sumpah pocong kalau orang mengatakan bahwa Eki itu bukan anak saya yang mati. Itu konteksnya. Itu konteksnya, sehingga ya dia tidak datang karena itu dia bilang begitu. Karena dia tidak berani mengatakan bahwa saya mau sumpah pocong kalau bukan 8 orang ini adalah pembunuhnya anaknya. Tidak berani dia. Bukan itu yang dia maksud. Dan dia tidak berani menurut saya. Jadi dia sudah menghindar dari awal. Iya. Jadi berarti kalau begitu menurut Pak Taju ada sesuatu yang diketahui Rudiana ini? Sangat. Sangat. Karena kalau mau dipikirkan, ya konon ya saya dengar juga kan karena dia kan kalau di tingkat polsek itu kan kanit ya, kanit narkoba. Kata konon ya ada juga yang cerita begitu, tapi itu kan tidak ada bukti ya. Ada hubungan antara jabatannya sebagai kanit narkoba dengan kematian itu ya mungkin orang hubungkan dengan bagaimana cara mafia kalau di film-film mafia itu terus bunuh orang terus dilempar saja begitu. Tapi itu kan saya tidak berani simpulkan karena sama dengan Pak Dr. Abraham Samad kan kita tidak punya ilmu untuk itu, mengira-ngira toh. Kalau yang tadi kita cerita ini kan fakta. Ini ilmu dengan fakta yang kita cerita. Dapat diduga keras bukan pelakunya karena rangkaian cerita di dalam saya hanya membaca putusannya Sakatatal saja yang saya baca, saya sudah bisa menyimpulkan bahwa yang 7 orang yang lain ini juga tidak ada. Karena ada hubungannya. Kan tadi ini kan motif ini kan misalnya seperti Jaya dan lain-lain itu kan
tidak ada di dalam putusan itu yang menyatakan bahwa ada hubungan antara niatnya, niat jahatnya itu, dengan perbuatannya, dengan akibat matinya orang. Lah, dia bilang yang dendam adalah Peggy dengan Dani, kemudian Andi yang ngajak orang membunuh. Andi yang menyuruh membunuh. Andi menyuruh, bilang itu orangnya lewat, itu saya mau, saya benci sama itu orang, itu saya ada masalah dengan itu. Masa terus 7 orang itu ikut dan tidak ada persiapan, tidak ada cerita bagaimana caranya mengajak, tidak ada itu. Bagaimana mengajak 7 orang itu? Tidak ada, tidak ada. Dalam putusan itu tidak ada cerita, tidak ada diuraikan. Tidak diuraikan bagaimana caranya mengajak orang ini. Ya mestinya yang kata Reza Indragiri itu kan seharusnya, kalaupun misalnya di dalam cerita itu tidak ada, tapi paling tidak ada di dalam masing-masing mereka punya handphone itu bisa digali bagaimana cara mereka berkomunikasi sejak awal sehingga sampailah perencanaan itu bisa terrealisasi. Itu tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi ini semakin membuat terang ya. Semakin membuat terang. Bahwa kasus ini sepertinya kasus peradilan sesat ya. Peradilan sesat. Saya terus terang saja, ya mungkin kayak Pak. Jadi jangan lupa Tajuk. Berarti bukan cuma di tingkat penyidikan kepolisiannya ini yang bermasalah, tapi di kejaksaan dan pengadilan. Kejaksaan dan putusan hakim juga. Ini semua bermasalah ya. Kan kalau ada wartawan ini yang punya daya tarik, misalnya mengerti hukum, menginvestigasi, ini kan bisa bikin buku peradilan sesat. Ini judulnya peradilan sesat. Seharusnya kan begini ya sekarang ya, seperti misalnya Dede. Ya, kan yang tidak mau kan sekarang Aib yang tidak mau mengalah. Masih tetap Dede sudah menarik. Sudah menarik. Nah, dan dia Liga Akbar juga sudah menarik. Liga Akbar, dan dia sudah dilapor di Bareskrim bahwa dia adalah orang yang memberi kesaksian palsu, keterangan palsu. Dan dia siap untuk menerima apapun ganjaran atau hukuman dari itu. Masa ada orang bodoh-bodoh? Kalau misalnya dia tidak benar, kenapa mau bodoh-bodoh mau masuk penjara? Sementara orang lain yang masuk penjara ini, dia mau bela. Yang dituduh oleh orang lain juga. Maksudnya apa untungnya buat dirinya? Kalau memang dia benar, telah memberi keterangan yang benar, apa untungnya buat dirinya? Lalu dia lalu mau merubah dia punya keterangan yang dia anggap palsu itu. Jadi sebenarnya pencabutan keterangan si Liga Akbar dan Dede itu semakin membuktikan bahwa sebenarnya kasus pembunuhan ini tidak ada ya? Tidak bisa dibuktikan bahwa ini pembunuhan. Tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Dan menurut analisanya Pak Tajuk juga ini bukan pembunuhan ya? Saya mempunyai analisa, jadi menurut saya punya ilmu pengetahuan, ini tidak bisa dibuktikan bahwa pembunuhan. Cuma peristiwanya ada, peristiwa ada orang yang hilang nyawanya, ada orang mati, tapi tidak bisa dibuktikan bahwa ini orang dibunuh. Iya. Jadi sebab kematian bisa macam-macam ya? Ya, karena ini kan begini ya. Kalau kita lihat itu keterangan saksi yang tiba-tiba muncul lagi, mulai dari yang Suroto terus ada orang lain juga yang muncul lagi, yang juga di Sakatatal itu kan ada yang mengatakan bahwa saya juga melihat ketika itu, saya lupa namanya, dia melihat juga memang kecelakaan. Nah, kemudian yang pernah juga 2 perempuan yang si Mega dengan Widi itu yang Pak Abraham wawancara di sini, itu kan juga dia masih berkomunikasi pada jam 10:05, jam 22:05. Dia masih berkomunikasi dengan si Pina. Dan kemudian kalau misalnya si Pina, katakanlah kan jam 22:30 katanya sudah terjadi, sudah ada di rumah sakit misalnya ya. Berapa lama orang ini diperkosa dan kemudian dibunuh, terus tiba-tiba ada di rumah sakit? Rentang waktunya. Sementara ketika dia sudah di rumah sakit, kemudian polisi menelpon kepada Widi bahwa ini ada temanmu di rumah sakit, ya kan? Nah, bagaimana ceritanya kalau misalnya orang ini diperkosa dulu baru dibunuh, tiba-tiba dalam waktu 20 menit, 25 menit sudah di rumah sakit. Jadi berapa lama itu? Tadi itu orang, sedangkan ini tadi rentang waktunya mulai dari diburu di flyover, kemudian dia dibawa ke belakang showroom mobil dan kemudian kembali lagi ke situ. Berapa lama jangka? Ini kan tidak ada semua. Di dalam rangkaian cerita dalam putusan tidak ada.
Tidak mengurai rentang waktunya? Tidak ada. Oke. Jadi seharusnya, karena ini kan dia menggunakan saksi mahkota, yang konon kabarnya orang itu dipaksa semua untuk bercerita sesuai dengan skenario orang yang membuat skenarionya ini, yang katanya mulai dari ada yang penyidik paksa, ada Rudiana. Ini kan cerita ini tidak ketemu jadinya. Oh, jadi penyidik memaksa sebagian Ya, besar. menurut kan itu yang dia si Saka Tatal bilang dipaksa, semua kan mengatakan dipaksa, disiksa. Jadi karena ada penyiksaan tidak mungkin keluar keterangan yang murni. Jadi tidak sah keterangan itu semua. Oke. Apalagi kalau kita baca di putusannya Saka Tatal itu, dia selalu mengelak. Dia mengatakan saya tidak pernah melakukan itu perbuatan. Dia mencabut BAP-nya dan 3 saksi meringankan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Ini saya juga tulis. Ada 3 saksi meringankan diajukan oleh Saka Tatal, tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim hanya karena Saka Tatal bicara terbata-bata dan dikatakan bahwa orang yang bicara terbata-bata tidak dipercaya. Dan kan tidak dalam KUHP kan tidak diatur itu bahwa hakim tidak boleh percaya orang yang bicara terbata-bata dalam sidang. Apakah dia tersangka, terdakwa, atau dia saksi, tidak ada dalam KUHP. Dan kemudian itulah dihubungkan bahwa tidak dikesampingkan 3 saksi meringankan karena Saka Tatal memberi keterangan terbata-bata. Saya tulis semua itu dalam PK. Oke, Pak Tajuk. Ya. Apa yang Pak Tajuk ingin sampaikan dari keseluruhan kesimpulan-kesimpulan yang Pak Tajuk buat itu yang paling penting, yang menjadi catatan kita? Yang pertama, saya orang yang pertama mengatakan bahwa 3 fiktif. 3 orang yang disebut sebagai DPO, saya mengatakan bahwa 3-3-nya fiktif. Siapa itu? 1 Dani, 2 Andi, 3 Peggy. Oke. Kenapa saya mengatakan Peggy juga fiktif? Karena kalau ada Peggy betulan, seharusnya sekarang polisi tangkap Peggy yang betul. Oke. Kenapa polisi tidak berani tangkap Peggy yang betul? Kalau ada Peggy betul. Kalau ada Peggy Peron ya? Kalau ada Peggy Peron, mana itu Peron? Ya toh? Itu yang pertama. Yang kedua, saya berani mengatakan bahwa mulai dari Saka Tatal dan yang lain-lain itu dia bukan pembunuh. Ya, karena 7 apa? orang ya? 7 orang. Karena apa? Tidak ada bukti. Kan dia mengatakan bahwa masalah 2. 1 masalah dendam Peggy dengan Dani karena cintanya ditolak. Yang ketiga ada masalahnya Andi dengan geng motor XTC. Dan mereka dianggap sebagai bagian dari geng motor Monreker. Tidak ada bukti juga bahwa semua orang yang adalah geng motor Monreker. Tidak ada dalam putusan. Jadi yang 7 orang itu bukanlah anggota geng motor. Tidak ada bukti bahwa mereka ini adalah anggota geng motor. Apakah dia ketua atau anggota, tidak ada. Kenapa tidak bisa dibuktikan dulu itu? Karena katanya yang bertengkar geng motor. Kenapa enggak itu dulu dibuktikan bahwa ini adalah geng motor yang berkelahi, baru dicari itu penyebabnya. Jadi 7 orang yang sedang menjalani hukuman itu tidak terbukti sebagai tidak terbukti, apalagi kalau dihubungkan dengan teori segitiga itu. Ya kan? Jadi TKP, barang bukti dengan akibat. Tidak ada hubungannya. Kalau memang yakin bahwa ini adalah pembunuhan, lakukan penyelidikan ulang dan penyidikan ulang. Dan tangkap itu Peggy Peron kalau ada benar. Penyidik yang salah harus dikena sanksi. Harus dikenakan sanksi, tidak bisa dibiarkan negara begini. Karena itulah ujung tombaknya. Kalau mulai dari penyelidikan, penuntutan, sampai putusan tidak beres, ya tidak ada gunanya nih hukum. Berarti akan terjadi terus peradilan. Oleh karena itulah komisi-komisi yang seperti Kompolnas, Komisi Kejaksaan, KY, terutama 2 dulu ini tadi. Bubarkan saja ini, tidak ada gunanya. Pak Tajuk? Itu Komisi Kompolnas sama Komisi Kejaksaan. Karena kalau ada andai kata itu berfungsi, tidak mungkin terjadi ini. Menarik. Ya kan? Mungkin ya? Iya, bubarkan saja itu, tidak ada gunanya. Apalagi itu staf ahli yang suka bicara-bicara juga. Sama juga, itu juga staf ahli tidak usah ada. Karena mestinya staf ahli itu. Staf ahli apa nih, kepolisian? Iya, harusnya itu kan yang memberikan arah yang benar, bukan membenarkan yang salah. Harusnya dia menuntun. Harusnya dia menuntun bahwa ini yang benar yang salah. Jangan sekarang muncul di televisi selalu membenarkan. Menarik. Jadi staf ahli harusnya menuntun. Menuntun itu untuk menuju kebenaran, bukan untuk membenarkan yang salah. Untuk membuka tabir ya? Membuka tabir.
Jadi staf ahlinya Kapolri ini harus diperbaiki juga. Oke. Jangan salah ambil staf ahli. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Tajuk. Semoga apa yang Pak Tajuk sampaikan ini mencerahkan kita semua. Amin. Mengedukasi kita semua, dan ini menjadi informasi yang akurat dan valid untuk digunakan aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lain untuk memperbaiki kinerja penegakan hukum ke depan. Amin. Amin ya Rabbal. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.